Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbincang berkaitan dengan tipikal pasien cemas ya. Jadi kalau kita melihat nih tipe-tipe orang yang mengalami gangguan kecemasan itu memang ada sedikit perbedaan ya. Biasanya memang mereka orangnya itu seperti apa kita akan bahas dalam kesempatan kali ini ya. Jadi setelah hampir lebih dari 14 tahun berpraktek sebagai dokter jiwa dan kemungkinan besar saya itu memang merupakan dokter jiwa yang memfokuskan lebih kepada pasien-pasien gangguan kecemasan ya. Jadi hampir 2/3 pasien saya itu adalah masalah gangguan kecemasan, khususnya bidang dikaitkan dengan keterampilan saya sendiri di bidang psikosomatik medis ya. Jadi banyak pasien itu dengan keluhan-keluhan, gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi fisik yang dominan. Nah, saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman terkait dengan tipikal pasien yang seringkali menjadi pasien gangguan kecemasan. Biasanya mereka punya kepribadian perfeksionis. Nah, ini yang nomor satu yang biasanya kita sering ketemukan. Kalau di dalam bahasa kedokteran jiwanya, kepribadian perfeksionis ini dinamakan kepribadian anankastik atau kepribadian obsesif kompulsif. Jadi ini bukan gangguan, tapi satu proses kepribadian di mana orang yang anankastik, perfeksionis ya, atau obsesif kompulsif tadi itu adalah orang yang sangat biasanya tuh cukup perhatian pada detail ya. Orangnya perhatian pada detail, perfeksionis ya, semua searah dengan apa yang dia inginkan, kepengen semuanya sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya. Jadi banyak di antara teman-teman mungkin melihat pada berbagai macam orang tuh, orang yang seperti ini tuh sebenarnya bagus, biasanya kerjanya oke, semuanya bagus, lancar, kalau ada sesuatu hal juga. Tapi ya sayangnya jadi lebih dominan seringkali punya ketegangan gitu ya, ketegangan di dalam kesehariannya gitu. Karena tentunya kita tahu bahwa tidak semua yang bisa kita uh, pegang gitu ya. Artinya nggak semua tuh kita bisa pegang gitu. Banyak di antara kondisi-kondisi kehidupan kita kan nggak bisa kita pegang gitu ya. Jadi banyak yang mungkin menjadi problem seringkali itu masalahnya adalah kita maunya A jadinya B gitu. Atau kita maunya A adanya C gitu ya. Itu yang seringkali kita temukan. Sehingga orang-orang seperti ini jadinya lebih gampang tegang gitu ya. Jadi seringkali menjadi dominan tegangnya gitu. Nah, saya sering melihat pasien-pasien saya ini seperti itu demikian ya. Maka daripada itu, pada dasarnya pengobatan untuk kasus-kasus gangguan kecemasan itu lebih dominan tuh difokuskan bagaimana mengelola kondisi tadi. Jadi dia mengelola dulu nih kondisi tadi supaya lebih baik gitu ya. Tapi pada dasarnya juga kita membantu segera menghilangkan gejala cemasnya. Nah, kalau menghilangkan segera tentunya perlu obat. Nah, kenapa? Karena mau nggak mau ya, supaya lebih cepat redanya. Mengubah kepribadian itu, teman-teman, tidak mudah. Ya, bayangin teman-teman sudah biasa dengan kondisi seperti itu bertahun-tahun. Ya, tiba-tiba teman-teman disuruh berubah gitu jadi sesuatu atau seseorang yang berbeda dengan apa yang biasanya teman-teman alami. Tentunya akan sedikit tentu berbeda ya. Maka daripada itu problem yang berkaitan dengan keadaan ini memang bisa berbeda tiap orangnya. Nah, sering kali kita temukan banyak kasus itu berkaitan dengan situasi tertentu. Ya, situasi tertentu. Situasi tertentunya tuh apa? Misalnya banyak dikaitkan dengan keadaan lingkungan. Ya, di mana mungkin lingkungannya itu membuat dia tuh lebih harus berada pada posisi yang sangat perfect gitu ya. Harus detail, harus memberikan performa yang uh, bisa dianggaplah itu bisa diukur gitu ya, keberhasilannya itu pakai data yang harus diukur jelas gitu.
Dan ini membuat problem tentunya, karena nggak gampang kan berada pada kondisi tersebut setiap hari gitu ya. Kecuali misalnya hari libur kerja gitu. Jadi artinya sangat signifikan perubahan-perubahan yang tidak nyaman ini dan akhirnya membuat masalah buat si pasiennya. Namun demikian juga kadang-kadang kita perlu perhatian pada situasi-situasi tertentu yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman semua adalah bagaimana kita belajar mengenali diri kita itu. Jadi pribadi yang perfeksionis tadi tidak masalah, tapi kita tahu nggak bagaimana cara mengelolanya. Nah ini harus diperhatikan nih sama teman-teman. Karena kalau tidak akan berulang gitu ya, kayak sesuatu yang nggak bisa dikendaliin gitu ya. Akhirnya malah menyalahkan, ya aku udah begini sih, habisnya mau gimana lagi, seperti itu. Mungkin teman-teman perhatikan pada beberapa kasus yang terjadi ya di kita sendiri gitu. Nah, saya menyarankan mungkin pertama kali memang kita perlu belajar bagaimana mengelola kecemasan. Ya, kalau saya sebagai dokter jiwa memang lebih bisa membantu dengan obat. Tapi sadaran diri ya, makanya tadi kita bilang selalu mantra kita tuh ikhlas, sabar, dan sadar. Sadar diri terhadap diri kita itu menjadi lebih baik ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi kepribadian kita. Ada beberapa orang mungkin yang agak sulit sadar ya dengan kondisinya dia gitu. Jadi dia suka nggak bisa sadar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau aja mencoba merelakan diri kita gitu ya, menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih stabil, maka mungkin akan menjadi sesuatu yang membantu diri kita buat ke depannya. Teman-teman tentunya akan bisa melakukannya, asalkan mau, itu penting. Nah, yang susah itu adalah kalau teman-teman sudah dari awal sudah menghambat, ya dengan cara apa? Ya, misalnya bilang kepada dirinya, saya ini orangnya nggak bisa kayak begitu, saya itu nggak bisa mempunyai sesuatu yang perlu untuk diperhatikan gitu, seperti uh, kecemasan saya karena pribadian saya yang seperti itu, nggak peduli kayak gitu ya. Banyak kan yang seperti itu tuh kadang-kadang. Jadi dia nggak menyadari gitu ya bahwa hal itu merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai bingung gitu. Tapi ya orang suka beda-beda sih ya. Perfeksionis itu kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang akhirnya membuat perbedaan di dalam konteks kehidupan kita. Maka daripada itu, saran saya buat teman-teman adalah how to get more involvement ya dari diri kita sendiri, belajar mengelola pikiran dan perasaan kita, dan akhirnya nanti bisa menjadi lebih baik gitu ya dalam mengenali kondisi seperti ini. Karena kalau enggak, perfeksionis itu nanti akan bisa membuat kita sendiri jadinya malah kewalahan. Ya, kita jadi terlalu akhirnya membuat batasan-batasan yang nggak jelas gitu di otak kita gitu ya. Dan akhirnya membuat kita jadi kesulitan untuk beradaptasi. Maka daripada itu orang yang sering perfeksionis dan nggak sadar, kasihan gitu ya. Malah kadang-kadang susah, bingung, dan susah untuk bisa membantu dirinya. Jadi teman-teman, saya sarankan gimana caranya mengelola pikiran dan kesempatan diri untuk mengalami perbaikan lebih lanjut adalah bagaimana mengelola kepribadian dasar itu. Itu penting banget ya buat kita semuanya. Karena bagaimanapun proses mengenali kepribadian ini adalah sesuatu yang paling dasar dari perbaikan masalah-masalah kecemasan untuk supaya kedepannya itu tidak terjadi. Saya tahu ada beberapa orang yang agak susah karena mungkin lingkungan pekerjaannya, lingkungan rumahnya, lingkungan yang ada selama ini bersama dia juga memerlukan dia sebagai orang yang perfeksionis. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan itu tidak terlalu menjadi problem buat kedepannya agar bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sadarnya nih yang harus diperhatikan supaya kita bisa mengenali kepribadian kita. Jadi jauh lebih baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
Salam sehat jiwa. Bye-bye.